Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat bergabung di kelas live online persiapan ujian sertifikasi internasional PMP. Kali ini kita sudah di session 11. Session ke-11 dari total 13 session. Mungkin perlu saya jelaskan di sini bahwa total video atau materi pembelajaran itu bukan hanya video ini aja, namun juga kalau teman-teman yang teman-teman coba lihat di web learn.magnakiam.com, di situ teman-teman akan temukan beberapa resource lain di dalam kelas live dari web yang kelas live online ini, course kelas live online ini. Nanti ada beberapa materi yang lain, termasuk yang sudah ada saat ini adalah PMP exam simulation. Ada 2 PMP exam simulation, termasuk juga quiz-quiz dari setiap session. Untuk teman-teman yang belum mengerjakan kelas quiz, tolong dikerjakan. Untuk yang belum review video, tolong di-review. Mungkin tidak perlu semuanya di-review, cukup beberapa hal yang yang ingin diulang lagi, silakan di-review kembali. Namun pastikan tolong pada saat sudah selesai mereview atau tidak, setiap video rekaman di setiap session itu tolong di mark completed. Itu untuk memberitahu sistem bahwa Bapak Ibu sudah mereview video dari session terkait. Setelah kelas session ini, saya akan bagikan report aktivitas, laporan kegiatan aktivitas masing-masing peserta nanti di WhatsApp group. Oke, itu adalah laporan per hari ini. Mulai minggu depan mungkin kami akan sudah tambahkan juga, walaupun minggu depan adalah session 13 terakhir, namun juga tenang, rekan-rekan akan dapat akses dapat akses ke web learn.magnakiam.com itu sampai 6 bulan ke depan. Maksudnya berarti Agustus sampai sekarang Agustus ya, sampai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sampai Februari. Oke, seharusnya itu memberikan cukup waktu buat teman-teman untuk bersiap untuk hadapi ujian. Minggu depan kami juga sudah akan mulai menambahkan study case study. Ada 3 case study yang rekan-rekan juga harus kerjakan, review dan kerjakan untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan sertifikat 35 jam dari Magnakiam. Sertifikat ini dibutuhkan untuk pendaftaran nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke session materi topik session ke-11. Selamat malam, session kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Akbar Azwir. Malam ini kita akan membahas mengenai project risk management. Oke, kita akan membahas mengenai project risk management. Setiap hari kita ketemu dengan risk. Setiap hari kita sebenarnya setiap hari itu kita mengelola risiko. Setiap hari kita mengelola risiko. Namun mungkin karena sudah ketemu setiap hari, mungkin jadinya nggak aware bahwa itu adalah bagian dari risiko. Sekarang kita coba samakan persepsi dulu, apa sih risiko. Nah, kalau kita lihat by definition ya, risiko adalah uncertain event or condition yang kalau terjadi, that if it occurs, has positive or negative effect on project. Uncertain event or condition that if it occurs, has a positive or a negative effect on project. Jadi, konteksnya di sini, definisinya jelas-jelas memberitahukan kita bahwa risiko itu tidak melulu negatif. Tentunya kalau kita saya rasa pengertian umum mengenai risiko itu konteksnya selalu negatif. Namun ternyata definisi risiko yang disepakati bersama ini, kesepakatan mengenai risiko ini tidak hanya dari PMBOK ya. Ini kesepakatan baik di ISO pun juga, di standarisasi ISO pun risiko definisinya seperti ini. Bahwa risiko itu tidak hanya selalu tidak melulu negatif. Positif pun juga bisa disebut sebagai
risiko. Karena basically risiko itu apa sih? Uncertain event. Uncertain event yang dapat memberikan dampak positif atau negatif. Itu risiko. Risiko yang positif disebut opportunity, risiko yang negatif disebut threat. Ya, peluang atau ancaman. Nah, coba setiap hari itu berapa banyak peluang dan ancaman yang teman-teman hadapi tiap hari. Berangkat dari pagi aja, ancaman bangun terlambat, ancaman threat, ancaman risiko negatif, potensi terkena macet. Oke. Atau peluang tidak terkena macet. Bahkan pada saat kita ngomong macet pun juga ada dua sisi. Risiko terkena macet atau peluang tidak terkena macet. Oke? Nah, kita akan bahas dulu beberapa konsep atau beberapa istilah yang sebagian besar akan keluar di ujian. Oke? Risk appetite. Mungkin kalau teman-teman ingat ada yang teman-teman yang punya rekening saham? Ada yang bertransaksi saham di sini? Oke. Kalau reksadana ada? Ada yang pernah buka account reksadana atau account trading saham? Atau deposito? Pak Handi pernah? Oke. Buat teman-teman yang pernah, mungkin ingat, pada saat pertama kali buka account, itu diminta oleh petugasnya untuk mengisi kuesioner. Kuesioner mengenai yang intinya dari kuesioner itu adalah ingin mencoba memetakan risk appetite Bapak Ibu. Seberapa kuat sih atau sampai tingkat seberapa sih Anda Bapak Ibu itu siap menerima the degree of uncertainty. Konteksnya bukan risiko tapi the degree of uncertainty. Jadi sampai seberapa banyak sih Anda bisa ini? Ya rasanya kalau pas saya trading saham adalah seberapa banyak Anda bisa ikhlas kehilangan uang gitu. Oke, itu namanya risk appetite. Jadi appetite itu kan selera ya. Sampai seberapa besar sih selera Anda terhadap risiko. Untuk orang-orang yang risk appetite-nya tinggi, berarti makin besar juga kemungkinan mereka untuk melahap risiko. Nggak masalah bagi mereka risiko. Tapi kalau risk appetite-nya kecil, ya tidak disarankan untuk bermain mengambil komponen investasi yang besar. Jadi kalau misalnya kalau di dalam industri di dalam dunia investasi, tolong koleksi kalau saya salah. Kalau risk appetite-nya tinggi, silakan main saham langsung, saham trading langsung. Atau lebih tinggi lagi, silakan main forex. Oke? Itu kalau dalam konteks dunia investasi. Atau main komoditas. Itu kalau yang risk appetite tinggi banget, silakan main forex. Appetite-nya tinggi, saham. Appetite-nya menengah, yang menengah ini di tengah-tengah ada reksadana. Baik itu reksadana saham, reksadana indeks, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, sampai dengan reksadana pasar uang. Kalau risk appetite-nya lebih rendah lagi, deposito. Oke, itu yang dimaksud dengan risk appetite. Jadi ini memetakan kemampuan kita untuk menghadapi atau willingness kita untuk menghadapi risiko. Negatif ataupun positif juga. Risk threshold. Nah, risk threshold ini tadi kalau risk appetite itu ngukurnya kualitatif ya. Kalau risk threshold itu pendekatannya sudah kuantitatif. Jadi misalnya begini, saya berani invest, saya nggak apa-apa,
Saya berani invest dan saya nggak apa-apa kehilangan mengalami rugi nggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa mengalami rugi lebih besar dari 15%. Oke, itu namanya risk threshold. Ada batasan ada batasan kuantitatifnya. Appetite sama threshold mirip-mirip, tapi kalau appetite lebih ke kualitatif, risk threshold lebih ke kuantitatif. Oke? Bisa bedain ya. Next, kita akan lihat risk trigger. Risk trigger ini adalah semacam early warning bahwa suatu risiko akan kejadian nih. Itu maksudnya yang dimaksud dengan risk trigger. Jadi gini, misalnya risikonya adalah banjir besar di Jakarta. Kalau teman-teman Jakarta pasti aware bahwa ada kalanya Jakarta itu mengalami banjir besar yang bisa melumpuhkan ibu kota. Ya, setidaknya ibu kota sampai saat ini. Nggak tahu beberapa tahun dari sekarang mungkin ibu kotanya bukan Jakarta lagi. Oke, balik lagi. Nah, jadi let's say kita identify bahwa risikonya adalah Jakarta akan mengalami banjir besar. Oke. Triggernya apa? Apa sih yang akan men-trigger banjir yang sangat besar yang bisa melumpuhkan satu ibu kota? Mungkin menurut saya adalah satu risk triggernya Katulampa, bendungan Katulampa itu siaga 1. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan di Jakartanya hujan lebat 2 sampai 3 hari berturut-turut. Oke, itu kondisi kedua. Jadi kondisi pertama banjir risk trigger untuk kejadian banjir besar di Jakarta. Risk trigger pertama adalah hujan lebat di area Puncak dan Bogor sehingga menyebabkan bendungan Katulampa siaga 1. Risk trigger kedua adalah hujan lebat di area Jakarta dan sekitarnya. Depok, Bekasi, Tangerang. Hujan lebatnya itu sampai yang 2 sampai 3 hari berturut-turut. Lalu kemudian kondisi ketiga yang menambah kepastian bahwa akan probability untuk banjir besar kejadian adalah risk triggernya adalah bulan purnama. Pada saat bulan purnama atau banjir top, ya ini adalah air laut naik. Ada waktu-waktu setiap bulan di mana air laut akan pasang naik. Oke, jadi air laut sedang naik. Dari luar Jakarta, dari Bogor masuk air banyak. Di Jakartanya sendiri lagi sedang turun hujan. Itu udah dijamin. Kita mungkin banjirnya akan sama kayak tahun 2007, 2012, 2000 berapa lagi yang lumpuh besar itu. Oke, itu risk trigger. Jadi apa sih early warning sebelum risiko yang besarnya kejadian? Nah, konsep selanjutnya atau istilah selanjutnya adalah business risk. Business risk ini adalah gain atau loss ya, berarti profit atau margin, profit atau kerugian, profit atau loss ya, resulting dari business activity. Itu business risk. Nah, yang terakhir adalah pure risk, risiko murni. Pure risk adalah pure loss and insurable. Total hilang tapi insurable. Total loss, kalau teman-teman yang punya asuransi mobil pasti ingat total loss. Jadi itu total hilang udah. Dan insurable, makanya total loss itu kita bisa insure ke ke pihak asuransi. Seperti theft, banjir besar, kebakaran dan lain-lain. Itu pure risk. Oke, next. Trend dan emerging practice-nya, kita identify bahwa ada tuh yang namanya non-event risk. Ya, non-event risk kalau kita lihat, jadi risiko yang tapi bukan event. Tadi kan sedangkan kalau kita lihat definisinya risiko apa sih? Coba kita mundur beberapa slide ke belakang. Coba dilihat deh. Definisi risiko apa di sini? Uncertain event or condition. Berarti ada event atau kondisi yang kalau kejadian akan memiliki dampak di project. Dampaknya bisa itu positif ataupun negatif.
Nah, di sini non-event risk berarti adalah ini bukan risikonya itu terjadi bukan karena ada event, but condition. Recognizing that uncertainty may come from imperfect knowledge or key characteristic of a plan event or activity or decision. Jadi risiko bisa saja muncul didasarkan dari ketidaktahuan kita, pengetahuan kita yang masih kurang, kualifikasi tim kita yang mungkin yang tidak sesuai, atau kualifikasi tim kita yang belum mumpuni untuk menghadapi uncertainty condition yang besar, atau memang activity-nya sendiri yang uncertainty-nya tinggi banget. Non-event risk-nya. Nah, ada lagi project resilience. Project resilience ini adalah suatu tren bagaimana kita memastikan atau mencoba meningkatkan kemampuan project kita atau kemampuan organisasi kita, tapi di sini konteksnya adalah project, kemampuan project kita untuk menghadapi risiko. Makin resilient berarti makin tangguh. Ketangguhan kita lah, you may say that, ketangguhan kita dalam menghadapi project. Oke. Ini bisa dicapai melalui budgetingnya yang cukup, dan juga ada schedule contingency, proses-proses di dalam project yang fleksibel, tidak terlalu kaku. Lalu kita empowering project team member kita, dan juga frequent review dan clear input dari stakeholders. Jadi stakeholders itu tidak hanya dilibatkan di ujung-ujung user access UAT, tapi juga kita cukup sering melibatkan user di review dan di review project kita, project review meeting. Oke. Nah, trend dan emerging practice lainnya adalah integrated risk management. Ini adalah pendekatan yang terkoordinasi untuk mengelola risiko di dalam organisasi kita. This is easier said than done ya. Tapi dengan adanya integrated risk management, ini sebenarnya pendekatan yang jika dilakukan dengan baik, ini dampaknya sangat positif. Sayangnya banyak banget saya ngelihat organisasi-organisasi, mungkin dalam organisasi punya risk department, risk management department. Namun cukup sering juga saya melihat bahwa risk management department ini hanya cuma aksesoris. Sayangnya begitu. Ada, tapi kalaupun ada, tapi cakupannya dan risiko yang dikelola itu hanya untuk aktivitas ataupun hal-hal yang high profile project aja misalnya. Tapi belum menyentuh sampai bagaimana bukan menstandarisasi setidaknya sih, tapi bagaimana kita memiliki kesepahaman yang sama dalam satu organisasi tentang bagaimana kita akan mengelola risiko di organisasi kita. Kesepahaman aja dulu. Itu aja kadang-kadang saya sayangnya masih jarang melihat itu. Oke. Nah, tailoring consideration untuk project risk management, terhadap proses-proses yang ada di dalam project risk management, berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita consider, yakni project size-nya. Semakin kompleks project-nya, ini project size dan project complexity dan project importance itu saling tali menali nih, saling terkait. Semakin besar project-nya, semakin kompleks dia, semakin strategis juga bagi organisasi atau bagi negara misalnya, itu pendekatan terhadap risk management-nya juga akan semakin detail, akan semakin scrutinize, akan makin level of effort-nya akan semakin besar. Namun jika kebalikannya secara ekstrim, kalau proyeknya nggak begitu besar, kompleksitasnya juga nggak begitu tinggi, mungkin sesuatu yang kita sudah biasa kerjakan, lalu importance-nya bagi organisasi pun juga tidak terlalu besar, mungkin pendekatan untuk risk management juga effort-nya tidak terlalu besar juga. Oke, itu logika sederhananya. Nah, consideration terakhir yang harus diperhatikan di sini adalah development approach-nya. Kita menggunakan development approach apa?
Apakah adaptif kah, atau agile kah, atau kita menggunakan pendekatan development prediktif. Itu pun juga akan memberikan consideration tentang bagaimana kita mengelola risiko di dalam proyek kita. Oke, nah, consideration untuk risiko di dalam agile dan adaptive environment. Menariknya, kalau teman-teman yang sudah pakai agile, teman-teman akan perhatikan bahwa sebenarnya dengan adanya sprint atau iteration, setiap sprint itu akan diakhiri oleh apa sih? Sprint review. Di mana sprint review itu peserta dari meeting sprint review akan mereview hasil kerjanya. Kasarnya di situ ada UAT. Oke. Nah, begitu di ujungnya lalu setelah itu ada apa? Ada sprint retrospektif. Nah, sprint dan pendekatan iteration itu membuat risiko di dalam proyek kita itu sebenarnya menjadi jauh lebih termanage dibandingkan kalau kita developnya pakai pendekatan prediktif. Terlebih-lebih untuk software. Oke. Walaupun terkesan ada, kalau pakai pendekatan agile kan tadi tengah-tengah bisa berubah. Iya, berubah. Bisa berubah, tapi berubahnya mengikuti apa? Mengikuti kebutuhan user. Oke. Risikonya lebih besar mana sih? Kita ngebangun satu software 1 tahun, butuh waktu 1 tahun. Oke. Di tengah-tengah tidak ada perubahan yang mendasar, kita sudah rencanakan di depan sehingga kita menggunakan pendekatan prediktif. Oke. But at the end of development setelah 1 tahun, kita baru realize atau user baru cerita bahwa ternyata yang mereka butuhkan bukan yang kayak gini lagi. Atau setidaknya dari 10 fitur yang dibangun ternyata hanya dibutuhkan hanya 6. Sisanya 4 nggak dipakai. Kan ada cost terbuang di situ. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai pendekatan adaptif, walaupun memang berubah, tapi perubahan itu mengikuti kebutuhan user dan kebutuhan market. Sehingga risiko adanya fitur yang tidak terpakai, risiko adanya inefisiensi, risiko adanya waktu yang terbuang, resource yang terbuang, itu bisa diminimalisir. Itulah maksudnya. Itu maksudnya di mana tadi statement saya di awal bahwa pendekatan adaptif itu lebih baik, lebih pas atau lebih bagus untuk pengelolaan risiko dibandingkan predictive development. Oke, tapi bukan berarti saya di sini bilang bahwa yaudah kalau gitu pakai agile aja 100%. Enggak. Dikembalikan lagi, ingat ya session kedua, dikembalikan lagi kita harus bisa memilah mana yang masalah mana yang tepat dipecahkan menggunakan pendekatan agile, masalah-masalah atau proyek-proyek apa yang paling tepat, lebih tepat digunakan pendekatan prediktif. Kata kuncinya adalah scope changes atau scope stability. Oke, next. Nah, sekarang kita mulai masuk ke proses-proses yang ada di dalam project risk management. Aduh, mohon maaf, ini masih ada kesalahan. Ini nanti setelah ini saya akan akan diperbaiki slide-nya. Jadi proses-proses yang ada di dalam risk management ada 7, totalnya ada 7 proses. 5 proses ada di dalam planning proses group, yakni plan risk management, identify risk, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, lalu plan risk response. Kita langsung masuk ke 11.1. 11.1 atau plan risk management, ini adalah proses di mana ini sama kayak plan scope management, plan schedule management, plan cost management. Ini adalah proses di mana kita mencari kesepahaman dan kesepakatan bagaimana kita akan mengelola risiko dalam proyek kita. Kita define di sini nih. Bagaimana sih kita akan mengelola risiko kita? Oke, yang define siapa? Bukan project manager aja. Anda sebagai project manager dengan project team dan sebaiknya melibatkan project sponsor. Output dari sini dalam bentuk risk management plan ini akan menjadi guidance.
bagaimana kita sebagai project manager dan juga project team mengelola risiko di project tersebut. Input terhadap plan risk management, di sini ada project charter, ada project management plan, di mana semua komponen bisa menjadi input di sini. Menarik ya? Maaf, lalu juga ada project dokumen, di mana project dokumen yang dibutuhkan kira-kira adalah stakeholder register. Lalu kemudian ada juga IIF dan OPA sebagai input. Di sini OPA kenapa dijadikan input? Dikarenakan kalau ini sudah pernah dikerjakan dari project-project yang sebelumnya, dan ternyata jenis pekerjaan pun juga kurang lebih mirip-mirip, ya besar kemungkinan itu tidak perlu bikin lagi, tinggal pakai yang sudah ada. Kemudian tools dan teknik yang bisa kita gunakan adalah expert judgment, data analysis, di mana data analysis di sini yang kita gunakan adalah stakeholder analysis, lalu kemudian meetings. Output dari proses ini hanya ada satu, yakni risk management plan. Oke. Nah, dalam risk management plan itu bisa apa aja sih? Ada apa saja hal yang bisa, komponen apa saja yang bisa ada di dalam risk management plan. Di situ ada yang pertama, bisa jadi ada risk strategi. Bagaimana strategi kita dalam pengelolaan risiko. Strategi pengelolaan risiko ini bisa datang dari hanya untuk skopnya project, atau bisa jadi ini datang dari organisasi. Oke, termasuk metodologi. Jika ada risk department di dalam organisasi kita, departemen tersebut adalah pihak yang tepat yang untuk kita tanyakan terhadap risk strategi dan juga metodologi, dan juga beberapa hal di sini nih, seperti nanti definition of risk probability dan impact, probability dan impact matrix, itu kita atau dan reporting formats itu bisa kita gunakan. Risk jadi itu bisa menjadi input besar untuk daripada instead of kita bikin baru lagi. Oke, termasuk juga bagaimana sih funding terhadap risk itu dibahas di sini, dikelola di sini, atau didefinisikan di proses ini. Ya. Nah, sisanya kita akan lihat satu-satu. Kita akan mulai masuk ke risk kategori. Kalau teman-teman lihat di sini, risk kategori bentuknya hierarkikal ya, hampir sama kayak org chart, di mana project nomor 1 di atas, lalu kemudian di bawahnya ada technical, external, organizational, dan project management. Di sini maksudnya adalah di setiap di bawah sub ininya, apa sih namanya, sub childnya atau sub ini, di bawah technical, external, maksudnya itu ya. Itu kalau dilihat teman-teman di bawah technical misalnya, di situ ada requirement, ada teknologi. Berarti konteksnya adalah technical requirements, technical technology, technical complexity and interfaces, technical performance and reliability, dan technical quality. Maksudnya adalah ini adalah aspek-aspek yang bisa kita perhatikan atau bisa kita discuss, bisa kita assess untuk mencoba mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko yang muncul dari aspek-aspek tersebut. Oke, ini akan sangat membantu untuk proses identifikasi risiko di proyek Anda. Kalau saya tanya ke teman-teman, pernah nggak sih ada pernah melakukan risk identification nggak di project risk identification nggak di organisasi Anda? Oke. Jadi misalnya mencoba ini kegiatan untuk mencoba mengidentifikasi atau mencari tahu risiko-risiko apa saja yang ada di dalam proyek Anda. Pernah nggak dikerjakan di organisasi? Oke, kalau pernah, kira-kira metodenya bagaimana? Brainstorming kah? Kalau brainstorming, datangnya berarti idenya dari mana? Dari ngayal ya? Pernah Pak Fauzi, pernah Pak di weekly meeting tiap minggu PIC lapor. Oke, PIC lapor untuk risk yang sudah diidentifikasi. Tapi datangnya risiko itu datangnya dari mana Pak Fauzi? Pernah ditanya nggak? How they come up with the risk? Oke. Biasanya saat pengujian Pak Fauzi
Di sini Pak Fauzi menjawab lagi. Biasanya saat pengerjaan terus ada event yang buat delay. Oke. Nah, sebelumnya kita coba Pak Wisnu Prabowo, expert judgment, experience. Oke, betul Pak. Itu juga bisa digunakan untuk risk identification. Saya sepakat. Oke. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada expert judgment, kalau itu tidak ada orang yang experience yang pernah mengerjakan proyek terkait. Oke, nah saya kembali ke Pak Fauzi dulu, ini menarik nih. Pak Fauzi, kalau saya tanyakan ke teman-teman, apa bedanya isu dengan risk? Oke, kalau saya coba, kita sekarang agak melebar dikit atau bajai dikit. Apa bedanya risiko isu sudah terjadi, risk belum? Ya, Pak Wisnu betul Pak jawabannya. Yang sudah kejadian itu isu. Yang belum kejadian itu risiko. Ya, Pak Fauzi, kalau yang sudah kejadian kayak di contoh saya berarti isu ya Pak. Betul Pak, yang sudah kejadian itu namanya isu. Yang belum kejadian namanya risiko. Oke? Dan knowledge area ini pure membahas risiko. Berarti pure membahas suatu hal yang belum terjadi. Nah, kembali ke risk identification. Untuk mengidentifikasi sesuatu yang belum terjadi, itu kan yang namanya belum terjadi, berarti kan kita mesti nebak ya. Nah, cara nebaknya gimana? Tadi Pak Wisnu udah sempat share nih. Bisa nebak atau bisa bertanya ke expert judgment, betul Bapak? Ataupun orang-orang yang sudah experience, betul. Pak Fauzi, ada respons. Kalau risiko, mungkin ada event yang dependent ke development system. Kalau mungkin ada event yang dependent ke development system, nah ada kemungkinan sistem developmentnya dia. Bisa Pak, bisa begitu, betul. Oke, nah sekarang kembali ke risk identification. Nah, kalau tadi salah satu toolsnya ada, atau salah satu hal yang bisa digunakan adalah menanyakan ke expert judgment atau ke experience. Tapi kalau itu nggak ada, ayo kita gunakan risk kategori ini. Digunakan risk kategori ini. Silakan brainstorming dengan project team, tapi brainstormingnya dengan menggunakan pendekatan yang sedikit sistemik. Kita lihat projectnya, kita assessment project kita, teman-teman kan coba assess project yang teman-teman sedang kerjakan saat ini. Oke, kira-kira dari sisi technical requirement ada risiko nggak ya? Ada potensi risiko nggak muncul dari technical requirements? Ada potensi isu nggak yang bisa muncul dari technical technology? Ada technical issue nggak yang konteksnya bisa muncul dari complexity dan interfaces? Ada technical issue nggak yang bisa muncul dari performance atau reliability? Yang terakhir adalah quality. Nah, terus lagi oke, technicalnya udah selesai. Sekarang kita coba bahas proyek kita dari sisi subkontraktor. Dari subkontraktor kita tuh bisa berpotensi menimbulkan risiko nggak sih? Baik dari misalnya kalau dari subkontraktor bisa jadi they deliver late, that's one risiko. Kualifikasinya ternyata palsu. Kualifikasi technical expert yang disampaikan kita ternyata palsu. Mungkin nggak? Mungkin, saya pernah kejadian kok. Oke. Bahkan ada sedikit cerita di salah satu teman kita sendiri, ada yang pernah mengalami karyawannya ngaku S2 tapi belum S2 ternyata. Oke. Nah, atau dari sisi regulatory, baik itu regulation dari sisi Pemda atau dari kementerian atau dari regulasi negara, mungkin ada yang bisa jadi risiko nggak di dalam konteks proyek kita.
dari sisi pasar, dari sisi customer, dari sisi alam, weather, cuaca. Bisa ada risiko nggak? Bisa banget. Lalu masuk ke organizational. Ada project dependency nggak sih? Project kita nggak dependen nggak sih ke suatu pekerjaan lain di dalam organisasi kita? Itu bisa memunculkan risiko sendiri. Resources, ketersediaan resources dalam project kita bagaimana? Ketersediaan funding dari sisi di project kita itu bagaimana? Lalu juga prioritas. Proyek kita ini dilihatnya sebagai proyek yang prioritas nggak di organisasi. Karena kalau proyek kita tidak dilihat sebagai proyek yang memiliki prioritas tinggi, bisa jadi attention dari BOD yang kita perlukan nggak kita dapat. Yang lain-lainnya. Jadi, list kategori ini bisa digunakan untuk membantu kita dalam proses mengidentifikasi risiko. Bisa di custom nggak? Bisa, silakan. Mau ditambah lagi silakan. Tapi ini adalah tool sederhana yang membantu kita untuk mengidentifikasi risiko secara sistemik. Bukan lagi ngayal. Bukan lagi ngayang, ingat-ingat itu enggak. Tapi we try to assess our project through this factors yang ada dalam kategori kita, di dalam list kategori tersebut. Oke? Sekarang kita coba ini. Kita coba exercise kecil-kecilan. So, let's say kita coba identify risk di dalam suatu project. Sorry. Oke, kita coba exercise sedikit. Teman-teman lihat yang ini ya, kelihatan nggak Microsoft Word-nya saya nih? Oh, sorry, belum. Nah, udah kelihatan ya? Nah, sekarang kita coba exercise sedikit, kita coba simulasi kecil-kecilan. Let's pick a project. Ayo kita pilih project deh yang kita coba lakukan, kita coba bikin list registernya. Oke? Coba aja bikin landscape aja. Oke. Ayo kita coba bikin list register untuk project, ini menarik nih. Kita bikin project Tol Sumatera. Pembangunan tol Pulau Sumatera. Oke? Oke ya, kita akan bikin list register kecil-kecilan aja. Kita coba analisa simulasi kecil-kecilan. Kita bikin list register untuk project tol lintas Sumatera. Menarik nih, kita bikin list register untuk project konstruksi. Padahal isinya kebanyakan kelas ini anak IT dan telecommunication. Apa? Biar wawasan kita berkembang. Oke, kira-kira kalau kita balik lagi ke sini, ke si list kategorinya. Oke, saya ingat kita aja ya, sebisa kita aja, semampu kita aja. Ini jadi juga memberikan kita jadinya insight lagi. Bisa nggak sih kita use identification, melakukan identifikasi risiko untuk project yang sebenarnya kita nggak punya background technical banget di situ. Oke. Dari sisi technical requirement, kira-kira ada nggak potensi risiko yang muncul untuk project lintas Sumatera? Technical requirement. Dari teknologi, complexity dan interfaces, performance dan reliability, quality. Oke, kita skip dulu deh teknologi. Kita bikin yang eksternal dulu. Dari sisi subkontraktor dan supplier, kira-kira ada risiko nggak di situ? Tidak ada kontraktor yang mumpuni di Indonesia, Pak. Ini kebetulan justru kan karena proyek ini adalah proyek strategis negara, dan oleh karena itu juga yang ditunjuk menjadi kontraktor utamanya pun juga pasti adalah kontraktor milik negara. Jadi secara main kontraktor tidak ada masalah, Pak. Karena itu pasti menggunakan kontraktor negara kayak misalnya Wika atau Adikarya.
atau yang lain-lain. Kita ambil contoh misalnya gini. Dari sisi, bagaimana kalau dari sisi ini? Saya ngambil, kan supplier ya. Berarti yang dibutuhkan sama project ini apa sih? Tanah kan? Tanah. Berarti kan project ini baru bisa mulai kalau pembebasan tanahnya selesai. Nah, yang bebasin tanah siapa? Bebasin tanah kan berarti kan ada supply, kita butuh beli tanah kan, berarti kan ada supplies-nya. So let's say berarti risiko pertama yang kita coba yang kita asumsikan teridentifikasi adalah, so let's say risiko pertamanya adalah pembebasan tanah tidak bisa 100%. Ya, ini risiko pertama. Risiko kedua apa? Kita coba identifikasi 2 risiko aja deh, biar waktunya nggak terlalu lama. Bagaimana kalau dari sisi resources? Saya rasa resources nggak ada masalah juga. Karena kembali lagi ini adalah proyek strategis negara. Biasanya kalau proyek strategis itu jor-joran. Dari cuaca kira-kira ada masalah nggak ya? Misalnya hujan lebat. Hujan lebat sehingga mengakibatkan susah, tanahnya jadi terlalu becek sehingga susah untuk ini. Bisa nggak itu sebagai risiko? Bisa ya, oke. Itu satu lagi berarti, hujan. Atau kita bikin jangan hujan deh, banjir. Bisa Pak, karena kondisi geografis juga. Iya, oke. Berarti kalau kondisi geografis, karena itu kan juga ngelewatin hutan-hutan ya, kita memotong hutan, motong bukit. Kita bikin aja, mungkin karena pada saat proses itu akan mengakibatkan environment-nya nggak stabil sehingga bisa jadi banjir. Oh, tanah longsor, betul. Kita ambil tanah longsor aja ya. Tanah longsor Pak, lebih aman. Betul. Kita bikin tanah longsor. Longsor, sip. Dapat 2 aja deh. Oke. Nah, berarti dari situ aja kita udah dapat 2 nih. Dari ceritanya menggunakan list kategori, itu bisa membantu kita untuk mencoba mengidentifikasi risiko. Oke? Bisa lanjut? Oke. Nah, sekarang sebenarnya kita udah masuk ke dalam kualitatif risk analysis nih. Kita agak maju sedikit walaupun slide-nya belum masuk. Sekarang kita akan mencoba mengukur impact atau dampak dari setiap risiko yang sudah kita identifikasi tadi. Kan kita sudah identify 2 ya. Sekarang kita coba ukur dampaknya. Kira-kira nih, tadi kan yang pertama adalah yang risiko pertama. Risiko pertama, saya blok balik aja terusnya. Ada screen aja nggak ya? Saya share screen. Oh, ada nih. Oke. Kelihatan ya screen saya? Oke. Identify risk nomor 1 adalah pembebasan tanah tidak bisa 100%. Sekarang kita coba ukur dampaknya. Kita masukkan, kita bikin kolom batu di dalam risk register kita. Adalah impact. Oke. Dari sisi impact, untuk pembebasan tanah yang tidak bisa 100%, kira-kira dampaknya terhadap cost itu bagaimana? Dampaknya terhadap cost. Ini kok gini jadinya. Ini maaf ya Pak. Oke, dari sisi cost, kira-kira Pak Fauzi, jawaban Pak Fauzi adalah sorry.
mungkin bertambah panjang karena harus ambil rute yang lebih panjang. Ya, itu salah satu potensi, Pak. Jadi, high, very high. Dari Pak Wisnu katanya high atau very high. Nah, untuk melihat penggunaan impact scale di sini, Pak, kita coba lihat dulu dari masing-masing objektifnya nih. Dari sisi cost, kalau misalnya ternyata tidak bisa 100%, ini impact-nya apa terhadap cost? Kira-kira di-assess begitu. Apakah impact dari sisi cost-nya akan menambah cost sampai dengan 20-40% misalnya, ataukah 10-20, ataukah lebih besar dari 40? Itu dari cost. Misalnya kita asumsikan, karena kalau tidak bisa kalau tidak bisa dibebaskan 100%, oke, berarti ada kemungkinan kita harus memutar, ya. Nah, kita memutar atau mengubah rute itu akan meningkatkan cost sampai seberapa? Misalnya, kita berasumsikan saja ini meningkatkan cost sampai dengan, let's say, 10-20%. Sampai 20% deh. Atau 18%. Pokoknya intinya kita masih di moderate. Dari sisi cost. Sisi cost adalah moderate. Ya. Tapi sekarang bagaimana kalau dari sisi time? Dari sisi time atau sisi schedule itu akan meningkatkan waktu nggak? Akan menambah waktu pembuatan nggak? Bisa jadi meningkat, dan karena dia harus reroute, bisa jadi malah time increase bisa sampai lebih dari 20%. Bisa sampai 30% schedule increase. Dimana tadi dari sisi cost hanya di moderate, tapi dari sisi time bisa jadi very high. Dari sisi scope bagaimana? Dari sisi scope ternyata kan scope-nya intinya bagaimana menyambungkan kota A ke kota B di jalan tol ini. Intinya sih secara scope tidak ada masalah. Mungkin juga tidak masalah dulu, biar kita cepat dulu waktunya. Saya cuma memberikan gambaran bahwa pada saat kita mengukur atau mencoba mencari impact terhadap suatu risiko, bisa jadi ada kemungkinan dari sisi cost dia di satu level dampak, di satu sisi time bisa jadi beda lagi hasilnya dampaknya. Nah, pada saat kalau tadi contohnya dari sisi cost dia hanya di moderate, sedangkan dari sisi time dia adalah di very high, yang kita ambil yang mana? Kira-kira. Skornya yang kita ambil yang mana? Ya, Pak Handi, Pak Fauzi, betul Pak. Yang diambil adalah yang paling tinggi dampaknya. Sehingga di sini very high. Very high itu skornya berapa? 0,8. Ini skornya buat apa? Kita lihat skornya buat apa. Berarti yang ini impact-nya untuk pembebasan tanah very high. Atau 0,8. Oke. Nah, kalau ini gimana? Tanah longsor. Kira-kira tanah longsor dampaknya bagaimana? Akan meningkatkan cost sampai seberapa kira-kiranya aja. Lalu dari sisi time gimana? Scope bagaimana? Quality bagaimana? Silakan, saya berikan kesempatan teman-teman. Kalau adanya tanah longsor di proyek kita kejadian itu gimana dampaknya ke proyek? Dari sisi cost ada dampak nggak? Bisa ya? Sampai mana kira-kira? Let's say kira-kira dampak kalau adanya tanah longsor itu nggak terlalu besar karena kita tidak harus reroute. Oke? Berarti mungkin sini nih, nggak sampai 10% cost increase-nya. Tapi dari sisi time bagaimana? Mungkin dari sisi time bisa jadi Pak Fauzi mungkin high karena kalau daerahnya sudah terdeteksi rawan, pondasinya harus lebih mahal. Oh ya, oke. That's a good insight, right? Ini alasan kenapa makanya hal seperti ini tidak boleh dikerjakan sendiri. Harus bersama-sama.
Oke, berarti kalau begitu menurut Pak Fauzi itu harus high, sekitar 20-40% cost increase. Karena pada saat sudah terdeteksi rawan, pondasinya harus lebih kokoh, lebih konstruksi pondasinya harus lebih kokoh. Oke, good Pak. Jadi high. Dari sisi time bagaimana kira-kira? Akan meningkatkan time increase sampai seberapa? Mungkin dari sisi time, karena harus mengubah fondasi ya, bikin fondasinya harus lebih kokoh. Tapi belum tentu akan meningkatkan schedule lebih lama ya. Jadi let's say kita asumsikan untuk schedule-nya bisa jadi hanya di sini. 5-10% time increase. Oke. Kalau seperti itu berarti dampak dari adanya potensi rawan, kalau oleh karena itu jadinya high, di mana skornya adalah 0,4. Jadi kalau ada tanah longsor, itu dampaknya ke cost jadi mahal. Pak Fauzi, pamit dulu Pak, harus jalan jam 8, nanti saya catch up dari video di web. Ya, silakan Pak Fauzi, silakan Pak. Silakan Pak, hati-hati di jalan Pak. Oke, nah, jadi sekarang kita sudah lihat nih, kita udah ada dari exercise sederhana, kita sudah ketemukan identifiers-nya, kita sudah dapat juga dampak resiko dari untuk dua resiko yang ini. Sekarang kita coba lanjut lagi. Kita coba lanjut lagi dari sisi probability-nya. Sekarang kita ukur probability. Kalau tadi kita ukur dampaknya, sekarang kita coba ukur. Kalau teman-teman lihat nih, risk registernya tuh bertambah jadinya. Sekarang kita coba tambah satu kolom lagi. Probability. Kira-kira ya, probability untuk pembebasan tanah tidak bisa 100% itu seberapa besar sih potensinya? Bisa jadi kita asumsikan kemungkinan tanah itu tidak bisa dibebaskan semuanya, potensinya tidak terlalu besar. Kenapa? Lagi-lagi ini proyek dengan yang memiliki prioritas skala tinggi di sisi negara. Oleh karena itu dari sisi funding maupun support dari daerah itu pasti akan sangat tinggi. Sehingga bisa safe kita assume bahwa probability kejadiannya mungkin hanya di level 1-19%. Nggak sampai 10% bahkan. Kalau begitu berarti skornya adalah 0,1. Lanjut, tanah longsor. Bagaimana dengan tanah longsor? Kalau menurut Pak Fauzi sih katanya ini potensinya cukup tinggi. Oke, apakah 50%? Sampai nggak sih 50% ada selama kita melaksanakan atau sepanjang daerah kita melaksanakan pembangunan jalan tol Sumatera itu, apakah sampai 50%-nya terkena tanah longsor? Saya rasa enggak ya. Sampai 20%? Tergantung di daerah mana. Kalau pegunungan banget, iya mungkin. Oke, let's take 20% lah, biar kita coba beda hasilnya. Oke, 20%. 20% berarti value-nya adalah 0,3. Dapat nih. Jadi di register kita sudah ada identifiers-nya, ada assessment impact-nya, ada assessment probability-nya. Next, apa yang kita lakukan? Sekarang hasil akhirnya dari qualitative risk analysis adalah priority. Oke. Hasil akhir dari qualitative risk analysis ini kita sudah di sini nih, identifiers ini adalah risk identification. Impact, probability, dan priority ini adalah qualitative risk analysis. Kita mengakses risiko berdasarkan pendekatan kualitatif.
Oke. Nah, dari sisi priority ini kita coba lihat ya. Kalau di sini kita tinggal kalikan aja nih. Ini impact-nya 0,8, yang risiko nomor 1, probability-nya 0,1. Impact-nya 0,8. Oke, ini ya. Ini 0,8. Very high 0,8. Probability-nya 0,1. 0,1. Berarti oleh karena itu hasilnya adalah 0,08. Atau ini warna apa nih? Orange. Berarti kalau gitu risikonya, prioritas risikonya adalah medium, di mana skornya adalah 0,08. Sekarang kita coba lihat yang kedua. Yang kedua, ini impact-nya diukur tadi 0,4. 0,4. Dengan probability kejadiannya adalah 0,3. 0,3 di mana? Sini. Sehingga priority-nya adalah 0,12. Medium juga. Tapi 0,12. 0,08 dengan 0,12 lebih tinggi mana? 0,12 ya. Oleh karena itu kita bisa sort jadinya. Bisa sort bahwa yang ini nomor 2, ini nomor 1. Oke. Jadi hasil dari ini adalah kita punya prioritas. Prioritas terhadap kenapa sih prioritas risiko itu harus diprioritaskan? Ya, karena kan kalau ini kan masih sederhana ya, kita cuma punya 2 doang. Tapi bagaimana kalau kita benar-benar mengerjakan risk identification yang proper kita? Saya rasa akan sangat mudah teman-teman akan mengidentifikasi setidaknya 20 sampai 30 bisa. Kalau dia kan silakan masuk ke slide-nya lagi. Jadi kalau tadi secara proses kita tadi masih di masih di quality plan management. Sekarang di 11.2 kita coba identifikasi risiko. Ini sudah kita kerjakan yang di sini tadi ya. Nih. Nah, ini berarti the purpose-nya adalah kita mencoba mengidentifikasi individual project risk. Kita coba cari risiko satu-satunya, satu-satuan dalam risiko dalam project kita maupun overall project risk. Jadi risiko itu ada 2, ada individual project risk dan overall project risk. Individual project risk adalah risiko yang satuan, sedangkan overall project risk itu adalah risiko secara keseluruhan, risiko project secara keseluruhan. Oke. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman inputnya banyak banget ya. Kenapa? Karena memang yang namanya kita saat mencoba mengidentifikasi risiko, semua input itu akan menjadi sangat berharga bagi kita. Sehingga di sini kayaknya project management plan hampir semua komponen ada di sini. Begitu juga dengan project dokumen, hampir semua dokumennya ada di sini. Termasuk ada agreement kita dengan klien jika diperlukan ya. Lalu ada juga procurement documentation. Ini bagaimana sih dokumentasi pembelian kita ke vendor. Termasuk ada IF dan OPA. Nah, tools yang bisa kita gunakan di identify risk adalah expert judgment, data gathering. Di sini data gatheringnya ada brainstorming, checklist, dan interviews. Berarti ada brainstorming di sini, ya kita brainstorming dengan project tipe kita. Pada saat kita melakukan brainstorming, kita gunakan tadi risk kategori. Oke, untuk memudahkan proses identifikasi risiko. Lalu kita juga bisa gunakan
Untuk data analisisnya, kita bisa gunakan root cause analysis, assumption dan constraint analysis. Kita coba analisis nih. Pada saat kita mencoba menginitiate atau proyek ini dimulai, asumsi-asumsi apa sih yang dibikin? Oke. Mungkin kita berasumsi bahwa pemerintah daerah untuk proyek tol Sumatera, pemerintah daerah pasti akan membantu mensupport untuk pembebasan tanah. Itu asumsinya. Tapi bagaimana kalau kita coba analisis, bagaimana sih support pemerintah daerah misalnya? Lalu untuk analisis ada juga SWOT analisis dan juga dokumen analisis. SWOT masuk di sini ya. Jadi SWOT itu apa sih? Strength, weakness, opportunity, apa lagi? Threat. Kita mundur tadi ke definisi risiko. Risiko yang positif itu disebutnya apa? Opportunity. Risiko yang bisa memiliki dampak negatif itu disebutnya apa? Threat. Opportunity dan threat. Opportunity adalah positive risk, threat adalah negative risk. Berarti SWOT analysis kurang lebih hampir sama kayak risk analysis ya. Karena kita mencoba memetakan opportunity dan threat. Oke. Lalu juga dibutuhkan interpersonal dan team skills. Ini adalah facilitation. Kita memfasilitasi project team kita untuk melakukan identifikasi risiko, termasuk juga form list dan meeting. Form list ini maksudnya adalah mungkin ada list dari organisasi kita untuk risiko-risiko yang sudah menjadi umum muncul dalam risiko di organisasi kita. Bisa jadi. Outputnya sehingga di sini adalah risk register. Apa sih yang dimaksud dengan risk register? Ini dia nih risk register. Ini adalah contoh sederhana dari risk register nih. Lalu ada juga bisa ada risk report dan project document updates, di mana di sini bisa memunculkan update di assumption log, issue log, dan lesson learned register. Oke, brainstorming adalah kita ngumpulin nih project team member kita, dan kita coba come up dengan individual project list. Ini checklist juga kita bisa gunakan untuk memastikan bahwa nggak ada yang ketinggalan pada saat kita ngelihat historical information. Kita coba cek atu-atu dari sisi kita rantu juga, coba cek apa ada nggak sih identifier risk dari situ. Termasuk interview, kita bisa interview ke project expert, SME, hampir sama kayak expert judgment. Untuk data analisisnya kan tadi kita udah bahas ya, ada root cause, ada assumption, SWOT sampai dokumen. Sehingga outputnya ada risk register dan risk report. Selanjutnya 11.3 adalah perform qualitative risk analysis. Ini adalah proses memprioritaskan individual project risk. Untuk apa? Untuk mungkin setelah itu akan kita analisa lebih lanjut dan kita bisa treat mereka dengan respon nantinya. Karena bisa jadi tidak semua risiko yang Anda sudah identifikasi itu worth the time. Bisa jadi itu risiko yang belum tentu benar-benar kejadian. Jadi, inti dari perform qualitative risk analysis adalah prioritisasi. Di mana inputnya di situ ada project management plan, lalu ada juga project documents, enterprise environmental factor dan organizational process asset menjadi input juga di sini. Untuk tools-nya dan tekniknya ada expert judgment, data gathering dari interview. Interviewnya dari mana? Pada saat kita melakukan dampak analisis ataupun probability analysis, kita kan harus lakukan interview dengan project team member ataupun expert. Lalu kita analisa tuh hasil interviewnya itu. Menggunakan list data quality assessment, ada risk probability dan impact assessment, tadi kita sudah kerjakan itu kan ya. Assessment of other risk parameter, bisa jadi kita juga definisikan. Parameter apa lagi yang kita coba assess? Ada satu organisasi setahu saya yang menambahkan satu parameter yang cukup menarik bagi mereka. Adalah dampak terhadap, kalau tadi kan kalau dilihat ada untuk yang impact itu ada apa aja? Cost, schedule, scope, sama quality. Ada satu organisasi yang nambahin satu lagi parameternya.
kok saya jadi lupa tiba-tiba, padahal tadi ingat. Nama baik organisasi, atau apa sih istilahnya kalau nama baik? Prioritas opportunity, bukan. Popularitas, bukan popularitas juga. Intinya nama baik sih. Bagaimana nama baik organisasi itu terkena dampak nggak jika risiko tersebut kejadian. Oke. Lalu untuk proses ini dibutuhkan juga interpersonal dan team skills. Risk categorization itu dibutuhkan juga, tadi kita udah bahas ya. Lalu data tersebut direpresentasikan menggunakan probability dan impact matrix, juga hierarchical chart dan meetings. Sehingga outputnya hanya berupa project document update. Satu aja outputnya, project document update. Yang diupdate apa? Risk register. Di sini yang diupdate hanya satu, risk register. Nah, kita masuk ke 11.4, perform quantitative risk analysis. Perform quantitative risk analysis ini adalah suatu proses yang sangat jarang dikerjakan di realitas proyek sehari-hari. Karena perform quantitative risk analysis ini adalah suatu proses yang benar-benar membutuhkan effort yang tinggi, yang besar, dan tidak mudah. Tidak mudahnya pun juga tidak hanya dalam konteks teknikalnya, namun juga non-teknikalnya. Justru saya rasa non-teknikalnya itu yang jauh lebih sukar daripada teknikalnya. Nanti kita lihat gimana sih. Di sini jadi purpose-nya adalah numerically analyzing, kita melakukan analisa angka terhadap risiko yang sudah teridentifikasi. Angka dalam konteks apa? Duit, kuantitatif uang. Di sini berarti yang bisa dijadikan input ada project management plan, ada project documents, ada enterprise environmental factors, dan juga organization. Sedangkan teknik yang bisa kita gunakan ya ini adalah expert judgment, lalu kemudian data gatheringnya di sini dalam bentuk interview, interpersonal dan team skills dalam bentuk fasilitasi, dan juga representation of uncertainty, ini juga menarik. Nah, yang nanti akan banyak digunakan sebenarnya adalah yang simulation-nya. Simulation, sensitivity analysis, decision tree analysis, maupun influence diagram. Sehingga nantinya outputnya adalah project document updates, ya ini dari sisi risk report dan risk register. Nah, tadi kita kembali ke data analisisnya itu sendiri, kan tadi kita sempat sebut ada simulation. Yang dimaksud dengan simulation di sini adalah kita menggunakan simulasi model secara statistik menggunakan software komputer. Yang biasanya dikerjakan adalah yang biasanya tools atau analisis yang dimanfaatkan adalah Monte Carlo analysis. Untuk proyek-proyek yang konstruksi yang besar-besar, Monte Carlo analysis ini bukan suatu hal yang jarang. Maksudnya gini, untuk konstruksi yang besar ataupun ini biasanya Monte Carlo justru dibutuhkan sebagai syarat dari proyek sponsor. Bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan software Primavera, Monte Carlo ini nggak mudah, cuman ada di situ. Oke. Lalu kemudian ada juga sensitivity analysis, yang nanti contohnya adalah tornado diagram, ataupun juga decision tree analysis. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah contoh S-curve dari Monte Carlo risk analysis, di mana kalau teman-teman bisa lihat, ini secara singkat aja saya akan review dikit. Jadi Monte Carlo analysis itu intinya memberikan kita persentase probability atau probability persentase terhadap ekspektasi hasil. Nah, di sini konteksnya tabel di sini adalah atau S-curve di sini adalah dalam konteksnya tentang project cost. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat target awalnya adalah 2,2 juta dolar. Targetnya. Tapi berdasarkan simulasi Monte Carlo kita, ternyata
untuk probabilitas project cost kita itu benar-benar bisa hanya menghabiskan 2,2 sesuai target, itu ternyata hanya 23%. Nah, ini datangnya dari mana sih? Kan ini kan hasil analisis, tapi datanya datang dari mana? Datanya datang dari hasil yang kita dapatkan pada saat kita mengerjakan project. So, let's say kita ini di tengah-tengah project, ini kita jalankan project cost analysis menggunakan Monte Carlo, ternyata berdasarkan expand report dan completion yang kita punya saat ini, dari situ kita muncul hasil bahwa untuk kita bisa sesuai dengan BAC, budget at cost, budget at completion, di mana BAC-nya adalah 2,2 juta dolar, ternyata probability-nya hanya 23%. Oke? Sedangkan yang cukup relatif lebih tinggi di sini adalah 85% itu justru 85%, tingkat keyakinannya sampai dengan 85% kita akan costingnya sampai dengan 2,45. Oke? Sedangkan equilibriumnya, expected value-nya ada di 2,35. Tingkat antara equilibrium antara probabilitas yang tinggi dengan target di awal. Di mana equilibrium, untuk mencapai equilibrium itu 2,35 juta dolar, itu tingkat probabilistiknya adalah 60%. Masih lebih baik daripada 23%, 2,2. Ini adalah review sedikit tentang Monte Carlo. Untuk keperluan ujian PMP, teman-teman tidak perlu sampai membaca ini. Teman-teman hanya perlu tahu bahwa Monte Carlo itu adalah pendekatan simulasi model komputer yang menggunakan pendekatan statistik. Itu namanya Monte Carlo. Itu aja sebenarnya yang diperlukan untuk ujian. Sensitivity analysis, ini contohnya adalah tornado diagram. Tornado diagram di sini, ini contoh tornado diagram. Kalau teman-teman habis coba Google tornado diagram, itu akan memberikan contoh yang beda-beda lagi. Oke? Ini adalah salah satu contoh tornado diagram menampilkan positive risk dan negative risk terhadap project duration. Kalau ada risiko yang risiko negatif di sini, kalau lihat risk 5.2, DCS may fail installation test, berarti ada satu modul yang bisa gagal instalasi testingnya. Itu bisa meningkatkan project duration kita sampai dengan 0,4%. Oke? Nah, namun kalau di sini ada risiko 5.7, duplicate test may not be required. Berarti ini kan adalah ada tes yang tidak perlu dikerjakan. Berarti kan ini is a good thing, right? This is a positive risk. Kalau positive risk, di sini lihat ya, risk 57 ini mempunyai dampak negatif terhadap project duration malah. Berarti kalau dampak negatif terhadap project duration, berarti project duration ini bisa berkurang. Karena ini positive risk. Oke? Jadi ini adalah contoh dari sensitivity analysis menggunakan tornado diagram. Nah, selanjutnya ada lagi decision tree analysis. Decision tree analysis ini agak panjang ceritanya, tapi intinya adalah decision tree analysis digunakan pada saat misalnya di sini ada pertanyaan build atau upgrade. Oke, let's say ada satu pabrik, misalnya pabrik boneka, dia mau bangun pabrik baru atau dia mau upgrade yang sudah ada. Kan ada dua pilihan ya. Nah, berangkat dari situ kita akan coba lakukan decision tree analysis. Kalau dia mau bangun pabrik baru, investasinya adalah 120 juta dolar. Oke. Nah, berdasarkan market analysis atau market research, ini udah nyawa ini deh, marketing consultant untuk melakukan riset analisis. Di sana didapatkan bahwa berdasarkan riset, 60% itu akan strong demand. 40% weak demand. Kalau 60% strong demand, revenue-nya adalah 200 juta dolar. Revenue-nya adalah 200 juta dolar kalau strong demand. Nah, berarti net pad value-nya ya, atau total revenue-nya atau margin-nya, margin ini revenue-nya. Margin-nya dari strong demand adalah revenue-nya, pendapatannya 200 juta dolar dikurangi investasinya.
Investasi berapa? Investasinya 120 juta dolar. Berarti 200 dikurang 120, kita dapat 80. Nah, kebalikannya, kalau weak demand gimana? Kan ini 40% weak demand. Kalau weak demand, kita hanya akan mendapatkan revenue sebanyak 90 juta dolar. Oleh karena itu, net part value-nya adalah revenue dikurangi investasi, 90 juta dikurangi 120, sama dengan minus 30. Nah, net part value-nya ini nanti akan dikalikan lagi dengan probability-nya. Jadi kalau ini net part value itu sama dengan impact, ini adalah probability-nya. Sehingga akan didapatkan 60% dikali 80 juta ditambah 40% dikali minus 30 itu sama dengan 36 juta dolar. Ini adalah expected monetary value untuk bikin public baru. Expected monetary value. Sedangkan kalau di sini expected monetary value untuk upgrade plan ternyata lebih tinggi, 46 juta dolar. Datangnya dari mana? Datangnya dari pertama, investnya cuma 50 juta dolar. Kalau bikin pabrik baru kan 120. Dan kalau berdasarkan hasil riset, kalau dia strong demand, revenue-nya 120 juta. Memang masih kurang di bawah revenue-nya kalau bikin pabrik baru. Oke. Namun, bisa jadi kenapa revenue pabrik baru lebih besar? Ya bisa jadi karena pabriknya 2 ya, berarti kan bisa bikin bisa manufaktur lebih banyak lagi, sehingga revenue juga lebih besar kan. Nah, jadi revenue-nya di sini 120 juta dolar. 120 juta dolar dikurangi 50, investasinya cuma 50 doang nih. Beda dengan yang di atas, investasinya 120. Sehingga net part value-nya untuk strong demand adalah 70. Di sini, kalau weak demand, padahal dia weak demand cuma 60 juta, beda dengan weak demand yang di atas 90 juta. Tapi investasinya kecil, 50 juta, jadi net part value-nya masih positif. Sehingga 0,6 atau 60% dikali 70 juta ditambah 40% dikali itu net value-nya masih 46 juta. Nah, pada saat ini berarti decision kita adalah ya kita ambil IMV paling tinggi. 46 juta, berarti ya nggak usah bikin pabrik baru, kita upgrade plan aja. Oke, ini contoh dari decision tree analysis. Akan keluar nggak di ujian? Belum tentu. Kecil kemungkinan keluar ini. Walaupun keluar, nanti ujiannya kayak gini mungkin salah satu soalnya. Mungkin seperti ini aja. Bahwa IMV itu sama dengan probability dikali impact. Pertanyaannya akan seperti ini. You have identified an opportunity with a 50% chance of happening to save money on your project. If this positive risk occurs, you can save 2,500. Calculate the expected monetary value for this risk event. Nah, berarti kan IMV sama dengan probability dikali impact. Probability-nya 50%, impact-nya 2.500. Berarti 50% dikali 200 sama dengan 1.250. That's the IMV. Oke? Nah, gunanya IMV ini buat apa? IMV itu bisa digunakan sebagai basis pada saat kita menentukan plan risk response. Saya mundur dikit deh. Saya masih belum tadi sempat membahas kenapa sih susah, apa sih yang bikin expected quantitative risk analysis ini susah. Yang bikin quantitative risk analysis ini susah adalah kalau kita coba balik ke ini lagi, ke sini ya, teman-teman bisa lihat. Untuk melakukan quantitative risk analysis, berikut adalah kolom-kolom yang harus ditambahkan. Ini tadi misalnya probability 0,3 itu berarti 20%. 20% kejadian. Ini kalau ini 10%, misalnya. 10% kejadian pembebasan tanah tidak bisa 100%, 20% kemungkinan terjadinya tanah longsor. Sekarang di sini kita tambahkan satu kolom lagi, di mana impact-nya kita coba analisis lagi, tapi kali ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk rupiah. Ini berapa rupiah?
mapping ini, pembebasan tanah tidak bisa 100%, dampaknya itu berapa rupiah? Tanah longsor dampaknya, kalau tanah longsor terjadi, dampaknya berapa rupiah? Kalau pembebasan tanah tidak bisa 100%, dampaknya berapa rupiah? Ini yang sulit, ini yang effortnya besar, ini yang mencari kesepakatannya susah. Oke? Itu makanya quantitative risk analysis tidak banyak digunakan. Oke, nah sekarang kita masuk ke plan risk response. Apa nih yang akan kita rencanakan kalau betulan terjadi tanah longsor? Atau bagaimana risiko kita, respon kita terhadap risiko tersebut? Masing-masing risiko ini. Oke, ini risk response ini adalah individual risk response. Jadi ini adalah proses, sehingga sudah titik 5 adalah proses di mana kita merencanakan bagaimana kita akan menghadapi apa rencana kita terhadap setiap risiko yang sudah kita identify. Sehingga input di sini ada project management plan, kemudian juga project documents. Untuk project management plan-nya komponennya bisa resource management plan, bisa risk management plan, dan juga cost baseline pun juga bisa masuk. Sedangkan project document yang bisa menjadi input di sini adanya lesson learn register, ada project schedule, project team assignment, resource calendar, risk register, risk report. Tentunya risk register pasti masuk ya, sampai dengan stakeholder register. Kemudian ada IEF dan OPA. Nah, untuk tools dan tekniknya, ini nanti kita akan bahas. Ada expert judgment, ada data gathering, ada facilitation sebagai interpersonal dan team skills, ada strategies for threats atau negative risk, ada strategies for opportunities atau positive risk, ada contingent response strategies, ini juga kita bahas sedikit, kemudian strategies for overall project risk. Di mana data analisisnya bisa menggunakan alternatif analisis, kita coba gali ada alternatif lain nggak gitu. Lalu kemudian juga cost benefit analysis, di mana decision making-nya bisa menggunakan faktor-faktor atau pembobotan menggunakan multi-criteria decision analysis. Output dari plan risk response adalah adanya change request, juga ada bisa change request-nya itu jika disepakati atau disetujui akan menyebabkan perubahan terhadap schedule management plan, cost management plan, quality management plan, resources management plan, banyak ya, sampai dengan cost baseline. Banyak yang bisa diupdate dikarenakan ini. Termasuk juga beberapa dokumen yang bisa diupdate juga, ada assumption log, cost forecast pun bisa berubah karena cost-nya nambah. Ada lesson learn register juga bisa jadi tambahan baru. Project schedule bisa berubah, project team assignment bisa berubah, risk register dan risk response juga pasti tentunya akan berubah. Oke, sekarang kita bahas risk response satu-satu. Oke. Untuk negative risk, ya. Untuk negative risk, yang pertama kita bahas yang escalate dulu. Escalate adalah suatu strategi atau suatu langkah yang bisa kita ambil jika dampak dari risiko tersebut itu sudah melewati skopnya proyek. Oke. Jika dampak dari risiko tersebut sudah melewati skopnya proyek. Kalau seperti itu kita eskalasi. Yang kedua, avoid. Strategi ini bisa kita ambil pada saat kita ingin menghindari total risiko tersebut kejadian beneran. Oleh karena itu, avoid yang kita modifikasi atau kita lakukan perubahan atau kita tweak itu adalah probability. Intinya bagaimana supaya probability dari risiko tersebut turun ke 0. Itu avoid. Probability-nya yang diutak-atik sehingga turun ke 0. Bagaimana ya? Apapun kita bisa identifikasi hal-hal yang bisa kita lakukan di mana itu akan menurunkan probability menjadi 0. Itu avoid. Bagaimana dengan transfer? Transfer
ini adalah kita tidak melakukan apapun terhadap probability. Probability masih sama. Dampak pun kurang lebih juga kemungkinan masih sama. Tapi dampaknya yang tadinya yang terkena dampak adalah kita langsung, ini kita transfer ke pihak yang lain. Ini bisa dilakukan dengan cara asuransi, ataupun misalnya vendor atau subkontraktor, itu adalah bentuk-bentuk dari transfer. Selanjutnya adalah mitigate. Mitigate adalah tindakan-tindakan yang bisa kita rencanakan, yang bisa kita ambil untuk meminimalisir probability, ya, dan atau impact. Jadi mitigate adalah langkah-langkah atau rencana-rencana yang bisa kita ambil untuk meminimalisir impact dan atau probability. Jadi bisa impact-nya aja atau bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Oke, yang diutak-atik adalah impact dan atau probability. Kalau avoid yang diutak-atik probability-nya dibikin sampai 0. Kalau mitigate mungkin tidak bisa dibikin sampai 0, tapi setidaknya diminimalisir. Yang terakhir untuk negative risk atau threats adalah accept. Accept bisa kita ambil jika ternyata risikonya prioritasnya rendah. Oke, kalau ada hal untuk avoid ataupun mitigate itu ternyata cost-nya tinggi, tidak sesuai dengan EMV-nya. Kalau kita sudah ada EMV. Jadi nggak worth the time lah. Nggak worth the time dan nggak worth the effort. Itu accept. Terima aja, pasif ini. Sekarang kita ngomongin positive risk. Di positive risk ada juga escalate. Escalate bisa kita ambil untuk positive risk jika ternyata dampak positifnya itu juga di luar scope project kita. Itu kita escalate. Mau kemana? Bisa kita ke project sponsor atau ke program manager. Jika project kita adalah bagian dari program, kita bisa escalate ke program manager kita. Oke, lalu di sini ada exploit. Exploit adalah tindakan-tindakan yang bisa kita ambil yang memastikan berarti probability-nya dibikin 100%. Kebalikannya ya, kalau avoid tadi probability-nya itu dibikin jadi 0%, oke. Exploit probability-nya dibikin jadi 100%. Benar-benar kejadian. Kalau ada potensi opportunity untuk dapetin diskon, kita exploit sebagaimana bisa supaya itu benar-benar kita dapetin si diskonnya. Share adalah respon yang bisa kita ambil untuk kita share nih. Ini kan ada positive risk, mungkin kita bisa dapat diskon. Kita bisa share ke project yang lain yang mungkin bisa membutuhkan, yang bisa diuntungkan dengan adanya, let's say, diskon tadi. Jadi kita share informasi diskon tersebut. Itu namanya share. Ada lagi enhance. Enhance adalah tindakan-tindakan yang bisa kita ambil yang akan memaksimalkan dampak dan atau probabilitas. Memaksimalkan dampak dan atau probabilitas. Sedangkan kalau mitigate adalah apa tadi? Meminimalkan dampak dan atau probabilitas. Jadi ini kebalikannya positive risk. Enhance itu adalah kebalikannya mitigate. Memaksimalkan dampak dan atau probabilitas. Sedangkan kalau accept adalah ya udah kita accept secara pasif. Ini pasif, kita nggak apa-ngapain. Oke? Nah, tadi kan strategi untuk individual risk. Nah, untuk overall project risk, yang dimaksud dengan overall project risk berarti ini adalah risiko yang sifatnya umum. Jadi gini, overall project risk contohnya adalah bisa jadi project ini terlambat dikarenakan beberapa hal yang pada saat akumulasi itu menyebabkan ini menjadi overall project risk. Jadi strateginya pun kurang lebih sama, ada avoid, ada exploit, ada transfer atau share, ada mitigate atau enhance, ataupun juga
accept. Kurang lebih sama. Nah, sekarang kita bahas tentang kontingensi. Contingency plan ini kita sudah sering dengar, sudah sering pakai ya. Nah, bedanya apa ini dengan risk response plan? Contingent response itu hanya dieksekusi under certain predefined condition. Contohnya, kita bisa yang dimaksud dengan predefined condition apa? Bisa jadi sudah berapa kali nih kita miss milestone. Itu bisa jadi kita harus mengeksekusi contingency plan. Atau bisa jadi kita gaining higher priority with seller, itu juga bisa kita menekan contingency plan. Biasanya contingency plan sih kalau di lapangan ini konteksnya lebih ke negatif. Misalnya gini, kalau teman-teman, kita pernah ini melakukan live migration terhadap suatu operation system, di mana operation system itu pada saat kita harus migration itu harus menyebabkan sistem secara nasional mati dulu. Dan kita diberikan window 8 jam waktu itu. Dan kita sudah punya contingency response atau fallback plans. Jadi maksudnya kalau misalnya kita punya beberapa kondisi. Satu kondisi pertama adalah kalau sampai jam 3 pagi itu masih belum ada isu besar sehingga menyebabkan kegagalan migrasi, jam 3 pagi kita fallback. Kita mundur lagi. Kembali ke sistem awal. Itu namanya contoh dari contingency response. Nah, sekarang kita masuk ke proses grup kedua, ya ini adalah executing. Di sini ada implement risk response. 11.6 atau implement risk response ini adalah proses baru dalam PMBOK edisi ke-6, di mana ini adalah proses di mana kita mengimplementasi ya risk response plan tadi yang sudah kita sepakati, bagaimana kita mau akan bersikap terhadap setiap individual risk. Ini di sini kita implementasi. Kenapa? Karena ini persis executing proses group. Pada saat kita melakukan eksekusi, kalau risk-nya ke-trigger, kita jalankan. Inputnya ada project management plan, ada project documents, dan organizational process asset. Sedangkan tools dan tekniknya ada expert judgment. Kita juga bisa menggunakan influencing untuk interpersonal dan team skills. Lalu juga ada PMIS. Untuk outputnya ada change request. Jika change request-nya disetujui, ini akan mengakibatkan update terhadap issue log, change request, Lalu juga kita bisa ada update terhadap project document. Di sini bisa mengupdate issue log, lesson learned register, project team assignment, risk register, dan risk response. Risk report. Yang terakhir adalah monitoring dan controlling process group. Di situ ada proses terakhir kita, ya ini 11.7, atau di sini namanya adalah monitor risk. Kenapa namanya bukan control risk? Kenapa namanya monitor? Karena sama kayak communication, risiko itu tidak bisa dikontrol. Kita cuma bisa mengambil sikap terhadap risk. Kita cuma bisa kita hanya bisa membuat risk response. We cannot really control risk. Oke. Jadi kita di sini memonitor bagaimana progres kita mengimplementasikan risk response plan, lalu juga mencoba mengidentifikasi ada nggak sih risiko-risiko baru yang telah muncul dalam proyek kita. Oke. Dikarenakan proses identifikasi risiko tadi itu bukan dilaksanakan sekali. Oke. Idealnya tidak dilaksanakan setiap reporting cycle, ataupun seenggak-enggaknya kalau menurut saya sih 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Untuk monitoring risk, kita bisa punya beberapa input di sini. Yang namanya monitor dan kontrol itu selalu kita meng-compare antara plan dengan aktual. Komponen plan di sini adalah project management plan dan project documents. Sedangkan dari sisi aktualnya itu diwakili dengan WPD dan WPR, Work Performance Data dan Work Performance Report.
Tools dan teknik yang digunakan adalah technical performance analysis dan juga reserve analysis. Di sini kita juga bisa memanfaatkan audit. Apa yang kita audit? Prosesnya. Kita bukan melakukan audit terhadap barang, enggak. Kita melakukan audit terhadap proses pengimplementasian risk response. Lalu juga meeting. Oke, ingat ya, audit yang dicek apa? Proses. Inspeksi yang dicek adalah barang. Output dari monitoris ada work performance information, lalu ada change request jika ini bisa mengakibatkan perubahan terhadap banyak hal. Any komponen itu bisa diupdate jadinya, dikarenakan jika ada change request yang disetujui. Lalu juga ada project document updates, di sini ada bisa mengakibatkan update terhadap assumption log, issue log, lesson learned register, dan juga risk register dan risk report. Di mana di sini juga bisa mengakibatkan perubahan atau update terhadap organizational process aset. Untuk monitoris ini input utamanya ada dua, ya ini adalah change request-nya sendiri, ataupun ada work performance information. Di mana work performance information di sini dalam bentuk output of control risk activities yang akan menyediakan mekanisme untuk berkomunikasi dan support project decision making. So far kita sudah sampai ke slide terakhir, slide 43, 44 thank-nya. Dan sampai saat ini kita sudah membahas seluruh aspek di dalam project risk management. Sekarang saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya, baik itu terhadap project risk management ataupun terhadap PMP, exam, ataupun mungkin pertanyaan umum terhadap project management secara umumnya. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk malam ini, mungkin Jumat malam saja ya. Kalau gitu izinkan saya untuk menutup session kali ini. Oh, ada pertanyaan dari Pak Windy. Terkait software, kita mengenal adanya patches on and off. Patches on and off. Dikala customer sudah menjalankan patches off, 2 tahun kemudian dia minta di-on-kan. Oh, oke. Jadi udah lama nggak patch, gitu kan, terus tiba-tiba 2 tahun kemudian dia akan minta di-on lagi. Berarti kalau pada saat dia udah sempat patches off, berarti pada saat on, berarti mesti ngejar patch semuanya dong Pak ya? Tolong koreksi kalau saya salah Pak. Dan ternyata nilai implementasinya cukup mahal, oke? Ya karena kan mesti ngejar semua patch-nya ya. Dan setiap patch itu bisa menimbulkan implikasi terhadap customization yang sudah dikerjakan sebelumnya kan? Customer saat ini terbentuk biaya di mana dia mau mengaktifkan sebuah fitur, sebut saja mobile app Sunfish. Oke, siap. Dan fitur tersebut hanya bisa dilaksanakan pada saat let's say patch ke 20 sekian, sedangkan dia udah ketinggalan 15, gitu ya. Oke Pak, nah lalu gimana?
Patch mesti on terus. Nah, solusinya bagaimana, Pak? Agar mereka bisa pakai dan company tidak merugi. Oke. Ya, ini sih dikembalikan ke strategi perusahaan Bapak lagi secara umumnya dulu kalau menurut saya ya, Pak ya. Uh, Bagaimana sih kesepakatan komersial mengenai patches ini dan mengenai apa namanya maintenance secara keseluruhan gitu. Karena uh, kan kita ngelihat ada komersialnya dijanjikan hanya biaya implementasi yang dikenakan, software free. Oke. Komersialnya dijanjikan hanya biaya implementasi yang dikenakan. Oke. Sedangkan softwarenya free. Oke. Tapi implementasinya kan jadi kompleks ya karena dia sudah ketinggalan banyak patch. Iya benar. Ya karena intensif supportnya sama ya oke. Ya. Jadi effortnya lebih besar mana Pak? Gini saya bacakan buat teman-teman ini. Jadi saya ulang lagi pertanyaannya buat teman-teman yang nanti nontonnya di video rekaman. Ini ada pertanyaan mengenai terkait software. Kita mengenal adanya patches on and off. Dikala customer sudah menjalankan patches off dan 2 tahun kemudian minta di on kan dan ternyata nilai implementasinya cukup mahal. Customer saat ini terbentur biaya, di mana dia mau mengaktifkan sebuah fitur, sebut saja mobile app Sunfish HR, ini salah satu fiturnya, patches mesti on terus. Jadi kalau dia mengaktifkan sebuah fitur, itu patch mesti on terus. Nah, solusinya bagaimana ya? Agar mereka bisa pakai dan company tidak bisa rugi. Isunya adalah kayaknya kliennya terbentur biaya. Nah, dari sisi komersialnya dijanjikan hanya biaya implementasi yang dikenakan. Softwarenya free. Oke, that's good. Ternyata implementasinya cukup tinggi. Dikarenakan setelah patch pastinya ada yang namanya intensive support. Tapi mereka sangat menyayangkan tidak bisa pakai mobile apps-nya. Nah, saya sebagai PM yang baik, saya harus bagaimana? Nah, PM pun juga menurut saya ada limitnya, ada limitasinya. Kita bergerak dalam constraint atau dalam satu pagar yang cukup jelas, di mana we can only deliver as per the agreement between our organization and the client organization. Okay, we can only deliver what is being agreed upon between our two organization. Karena kalau kita kalau kita deliver kurang dari apa yang sudah disepakati, kita zolim atau kita tidak berlaku adil terhadap klien. Tapi kalau kita deliver more than what we agree, tanpa sepersetujuan manajemen kita justru zolim atau bersikap tidak adil terhadap organisasi kita. Itu kalau saya lihat dari kacamata luar dulu ya. Karena PM itu netral. Dia hanya bekerja sesuai dengan agreement yang sudah dibikin. Nah, kalau seperti ini konteksnya sampai sejauh mana skopnya yang sudah disepakati antara organisasi Anda dengan klien. Udah ada kesepakatan komersilnya belum? Dan dia setuju nggak? Oke. Mungkin nggak kalau intensif support yang Bapak maksud sebelumnya itu ditiadakan? Di mana dia tidak bayar intensif support di muka, namun bayarnya per kedatangan. Tidak bisa Pak, itu yang justru bikin company merugi. Maksudnya organisasi Bapak ya.
Oke, kalau nggak bisa, kalau di pas kedatangan jatuhnya customer jadinya banyak maunya. Oke. Relasi bisa dipertaruhkan. Ya, ya ini memang pelik nih jadinya. Jadi kalau gitu berarti udah ada sepakat, klien udah sepakat belum Pak Windy dengan itu? Mereka masih, oh berarti klien pun juga masih memikirkan biayanya. Oke, kalau klien masih memikirkan biayanya, hmm, ya tapi pribadi saya juga jadi nggak enak hati karena memberikan mandates cukup mahal, karena kalau kasih murah merugikan kami. Ya tentunya gini Pak, secara personal memang kita ada mungkin nggak enak hati, betul. Tapi mau nggak mau benar juga Bapak memikirkan company, karena kalau dikasih murah pun juga merugikan company. Itu juga benar Pak. Dalam konteks gini, eh, ingat Pak, perusahaan Bapak pun juga punya overhead yang harus dibayarkan. Oke, ini juga menarik. Ada tambahan, kalau kasih murah merugikan company sama merugikan tim juga. Jatuhnya lembur-lemburan tanpa dibayar. Ya. Oleh karena itu, memang eh, menurut saya harus win-win. Nah, win-winnya seperti apa? Ini yang menarik untuk dicari celahnya. Apakah bisa mungkin installment? Bisa nggak? Kalau pembayarannya itu installment. Nah, apakah perlu eskalasi ke BOD? Mungkin belum. Kalau menurut saya, pada saat kita eskalasi ke BOD, itu BOD tinggal ngambil keputusan. Saya selalu mencoba memberikan saran ke teman-teman pada saat melakukan eskalasi. Jangan hanya membawa masalah, tapi pada saat eskalasi bawa masalah dan bawa potential solution. Potensial aja, potential solution. Kalau bisa dua potential solution. Jadi minta pilih dan dia tinggal ambil keputusan. Dia tinggal analisa dari dua potensi ini, apa dampaknya dari masing-masing ini, dampak short term dan dampak long term, nanti dia akan memutuskan. Bapak betul Pak, karena pada saat ini memang, saya maju dikit, respon yang paling menarik adalah memang yang paling proper menurut saya adalah escalate. Bapak betul banget. Dikarenakan kenapa perlu escalate? Karena dampak dari risiko ini akan bisa Bapak tadi sudah ngomong bisa mempertaruhkan relation organisasi Bapak dengan klien, itu nomor satu. Bisa merugikan company juga, dan apa namanya, dan secara aspek project management ini, karena yang belum ada kesepakatannya adalah sisi komersialnya, bukan dari sisi projectnya. Jadi oleh karena itu sebaiknya memang betul Pak Windy, silakan dieskalasi ke BOD, namun sebaiknya sebelum dieskalasi coba dicari tahu dulu atau dianalisis dulu, diassess dulu untuk potential solusinya. Mungkin tadi salah satu potensi solusinya mungkin bisa nggak installment, mau nggak kira-kira mereka installment. Oke, atau mungkin ada potensi solusi-solusi yang lain deh. Itu Pak Windy. Maaf saya belum bisa bantu banget karena saya juga tidak tahu detail, karena ini enaknya kalau ngebahas ini sambil ngopi, Pak. Kita kapan-kapan di Bintang Action saja, Pak, ketemunya. Oke. Ya paling ya betul Pak, eskalasi pilihan tepat, betul Pak. Tapi sebaiknya ditambahkan Pak, eskalasinya bukan hanya bawa masalah tapi juga bawa solusi. Bawa potensi solusi,
biarkan BOD, tempatkan BOD sebagai decision maker. Jangan tempatkan BOD sebagai troubleshooter. Oke, jangan posisikan atasan kita sebagai troubleshooter. Tempatkan atasan kita sebagai decision maker. Oke? Iya, terkadang menurut Pak Windy, terkadang saya harus memutuskan sesuatu yang belum ada solusinya. Oke Pak, kalau yang diputuskan memang masih domainnya Bapak, silakan. Tapi kalau ternyata Bapak memutuskan sesuatu yang mungkin secara skop sudah di luar Bapak, juga mungkin kurang bijak. Nantinya bisa jadi Bapak disalah-salahin nanti. Betul Pak, nggak mau Pak, nggak mau juga disalahin kan, ya. Makanya oleh karena itu, pada saat eskalasi bawa pilihan, biarkan decision maker yang mengambil putusan. Oke, jadi Pak Windy mungkin akan eskalasi. Oke, Bapak Windy, terima kasih. Dengan informasikan case, dengan dia diskusi bareng dengan atasannya, itu juga jadi pilihan, oke. Apa namanya, karena juga atasan, bagaimanapun mereka juga orang-orang yang jam terbangnya di atas kita, oke. Dan tentunya mereka bisa jadi sudah punya pengalaman ataupun opsi yang mungkin belum kepikiran sama kita. Oke, Pak Windy, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain, kalau begitu saya mohon izin untuk menutup sesi ke-11 kita kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran teman-teman semua malam ini. Sampai ketemu di sesi ke-12, sesi 12 di Senin nanti. Di Senin nanti kita ketemunya saya di hotel lagi. Namun di luar kota, di luar negara. Oke, sampai segitu dulu. Jangan lupa kerjain quiz, ya. Dan malam ini mungkin saya akan submit, akan posting report aktivitas rekan-rekan semua di WhatsApp group. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.